Kalau kita ambil tempat bencana yang mana air hujan itu langsung ke tempat yang panjenengan siapkan di tengah-tengah latar atau di lapangan tempat yang mana air hujan itu langsung jatuh ke tempat itu manfaatnya banyak, bahkan bisa dengan rahmat, dengan izin Allah itu bisa untuk mengobati orang-orang yang stres. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Jemaah ingkang kula hormati, sore ini kula lan panjenengan asal rahmat yang luar biasa berupa air hujan. Ini betul-betul satu rahmat yang besar. Saya pernah juga bawa hadis yang saya tidak ingat bahwasanya seandainya di bumi ini sudah tidak ada binatang-binatang yang melata, bahkan sudah tidak ada lagi bayi-bayi yang menyusu. Sepertinya Allah itu sudah tidak menurunkan hujan. Karena banyak di antaranya hamba-hamba Allah yang sudah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya pernah belajar juga membaca juga, pandai-pandailah memanfaatkan untuk air hujan ini. Air hujan, musim hujan yang pertama kali, saya bilang, kalau kita ambil tempat bencana yang mana air hujan itu langsung ke tempat yang panjenengan siapkan di tengah-tengah latar atau di lapangan tempat yang mana air hujan itu langsung jatuh ke tempat itu manfaatnya banyak, bahkan bisa dengan rahmat, dengan izin Allah itu bisa untuk mengobati orang-orang yang stres. Bahkan kalau ada hujan ini, kita diperintahkan juga untuk menadahkan tangan air hujan itu. Air yang jatuh di tangan ini dengan izin Allah kita bacakan Fatihah yang nyuwun Allah ini usapkan di muka anak-anak kita atau kita sendiri anak. Ini manfaatnya banyak. Allah yang lebih tahu nantinya. Dengan berdoa kepada Allah supaya air yang jatuh dari langit langsung dengan tangan kita ini, apa permintaan panjenengan pada Allah? Minta mudah-mudahan ya Allah, bimbinglah fikri wa qalbi bisa. Pada jadi kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat. Dengan izin Allah, mungkin tidak akan juga semakin sehat. Jadi kalau ada hujan, jangan takut. Ini saya merasa senang bahwasanya mudah-mudahan dengan rintangan hujan yang kecil ini, satu rahmat ini tidak mengurangi keinginan kita untuk datang di masjid untuk berjamaah. Allah tahu itu. Ini yang kita takutkan, suatu ujian yang ringan. Ujian yang ringan untuk datang di masjid kadang-kadang cuma males karena ada hujan. Padahal hujan ini adalah kita tunggu-tunggukan, ini suatu rahmat. Air. Itu ada ceritanya juga menyampaikan. Itulah
Jadi mari saya menghimbau terhadap diri saya dan para jangan disia-siakan kalau pada saat hujan kita lihat datang selagi kita sehat, jangan kita dikalahkan dengan ujian Allah yang sebetulnya ini adalah satu rahmat dengan alasan hujan. Ini saya nyampaikan cuma demikian. Karena apa? Pada saat-saat tertentu, kadang kalau kebutuhan kita, yang mana kebutuhan kita ini sehubungan dengan keinginan pribadi yang kuat. Keinginan pribadi, bukan keinginan untuk ibadah. Hujan-hujan biasanya terjang. Dia mempergunakan barangkali jas hujan atau mempayung karena mempunyai jejenuan di dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini saya mencoba menyampaikan beristighfar untuk orang yang kita hibah. Istighfar, minta ampun kepada Allah yang diperuntukkan untuk yang orang yang kita rasani, kita hibah. Karena apa? Jamaah, kita sudah banyak kelewatan yang sudah banyak lupa. Lupa apa? Lupa siapa dan siapa yang sudah pernah kita rasani, kita hibah, sudah lupa. Padahal masalah menghibah, mendengarkan orang-orang yang dihibah, ini adalah perbuatan yang haram. Tetapi sedikit sekali orang-orang yang benar-benar menghindari hibah ini. Hampir saya yakin semua manusia tidak lepas pernah menghibah, ngerasani, ngunem temannya, saudaranya, orang tuanya, anaknya, suaminya atau istrinya. Nikmat sepertinya orang hibah, enak sepertinya, kayaknya indah, padahal ini adalah haram. Nah, ini jamaah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, disampaikan oleh Anas Anasin radhiyallahu qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas matur, Rasulullah niku sak temene salah satu di antara kafaron. Kafaron ini napa? Menghapus, kafaronnya menghapus. Menghapus dosa hibah adalah memintakan ampun dengan cara istighfar. Cara istighfar. Inna min kafarotin hibatin an nastaghfiru liman ahbabtahu taqulullah Allahumma firlana walahu. Jadi dijelaskan dengan cara apa untuk menghapuskan dosa ini adalah dengan cara memintakan ampun bagi orang-orang yang kita bicarakan, yang pernah kita hibah. Disampaikan seperti itu. Taqulu Allahumma maghfir lana walahu. Engkau ucapkan, ya Allah, ampunilah kami juga dia. Nah ini kalau memangnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang kita hibah dan ada orangnya ini, perlu kita juga minta maaf kepada mereka. Tapi kenyataan ini jarang sekali untuk menyampaikan ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, apa awakmu ngerti apa hibaiku? Bersabda demikian.
Sahabat niku ditangleti ngoten. Sahabat menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Akhirnya nopo Rasulullah niku bersabda, hibah niku yaiku menceritakan sesuatu mengenai saudara yang membuat tidak suka. Jadi menceritakan saudaranya yang saudaranya seandainya diceritakan itu ketahuan yang tidak senang. Sahabat berkala malih. Loh, sing diceritakan niku bener-bener kejadian yang Rasulullah dumateng tiang niku wau sing digibah. Iya, tapi nek celok ceritane niku wau wong kok ceritane wong iku mah gak seneng. Ini yang boleh dikatakan boleh ibadat. Yang seperti ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita segera minta maaf kepada orang yang kita rasani itu. Bagaimana ya seandainya orang itu jauh dan tidak tahu? Mungkin panjenengan barangkali kali kula zaman coblosan musi Pak Jokowi sama Prabowo kita mendukung Pak Jokowi umpamane ngolok-ngolok njaluk sepuro rono ya gak iso nang Jakarta kono njaluk sepuro. Karena sudah tidak bisa, atau dengan kita tidak mungkin untuk telepon atau ngirim surat jalur ngapura, tidak mungkin. Maka orang yang sering-sering kita hibah ini adalah perlu kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lana walahu. Ya Allah, ampunilah kami, juga dia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sering juga mendengar bahwasanya siapa yang menghibah itu ibaratnya orang yang kita hibah itu sama dengan kita itu memakan bangkainya, daging bangkainya orang yang kita hibah, padahal itu haram. Yang dikhawatirkan lagi adalah apa? Orang yang kita hibah di dunia ini belum memaafkan kita. Tapi dosanya menghibah orang itu kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya dosa kepada orang yang kita hibah, belum sampai dimaafkan, kita pakai untuk amal ibadah kita ini untuk menutup dosa-dosanya yang kita hibah itu tidak cukup, akhirnya menjadi dosanya orang yang kita hibah ini diberikan pada kita. Kata pernah Rasulullah, tahukah kamu orang yang rugi? Sahabat ditanya, ya Rasul, orang yang dagang antara kulaane mbek bakulane nggak cocok. Bukan itu. Yaitu orang yang rugi adalah orang yang boleh dikatakan besok di akhirat itu karena apa? Orang itu punya kesalahan dengan orang yang disalahi itu, amal ibadahnya itu dibuat apa? Dibuat nutup kesalahannya karena punya kesalahan orang itu nggak tutup, akhirnya dosanya orang yang kita salahi ini adalah diberikan kepada kita. Ini sangat menakutkan. Maka diperintahkan tadi itu adalah Allahumma ighfir lana walahu jalukno sepuro. Ini yang kita buat renungan. Sekarang kita sadar setelah tua, mungkin pada saat ada kita masih kuat-kuat dan kuatnya kita dalam melaksanakan tugas, tidak terasa kita ini juga membuat kejahatan, kemadorotan kepada orang lain. Setelah sadar kita tua, oh ya dulu pernah saya itu membentak, memarahi, ya, membuat orang sakit hati. Sekarang kita tua ini sadar menghadap itu. Dengan doa, ya Allah ampuni dosanya orang-orang yang pernah dulunya sakiti hatinya. Kan ada, Rasulullah pernah melihat seorang badui Quraisy. Waktu mau sholat. Rasulullah nunjuk, itu loh ahli surga.
orang kulit hitam. Itu ahlu surga. Sahabat-sahabat penasaran. Apa yang dilakukan orang itu sampai orang itu masuk surga? Akhirnya sahabat itu menemui dia. Ternyata orang itu, orang kulit hitam tadi itu, setiap mau tidur itu berdoa. Doanya apa? Doanya mohon ampun kepada Allah dan memintakan ampun orang yang menyakiti dia. Ampunilah dosa saya dan orang yang menyakiti saya. Di jalurnya sepuro. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pada saat-saat kita masih ada kekuatannya diri kita itu, egoisme kita itu tinggi. Tidak terasa kita sendiri, etika kita, moral kita, akhlak kita, kadang-kadang menyakiti orang lain, tapi orang lain itu merasa kecewa dan sedih. Merasa tidak enak, merasa betul-betul disakiti hatinya. Kita nggak terasa, kita tidak terasa kalau ikut menyakitinya dia. Kemarin ada kejadian, saya itu melihat orang jual bakso lewat, ting 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 ting, dari utara. Saya di dalam rumah, bakso. Saya bawakan mangkok kecil itu. Setelah itu saya beli, Pak, bakso. Setelah itu saya dibawa bakso sekian, pinten Pak, gansal 12.000. Bakso keliling niku saya beli 15.000. Pada saat itu saya itu kecewa. Bakso 15.000, kuai kata Pak sepiro, kuai tamnya setengah mambu. Pentolnya besar, saya ini. Orang itu masih baru masuk. Dia ngomong begini, Pak, mudah-mudahan ndak hujan ini nanti. Kemarin lama ngiyup rotok suwe. Ya. Setelah saya makan, mambu rotok andik, mambu noleng ini. Tak hitung 15.000. Selama ini nggak pernah saya melihat jual bakso keliling itu paling enggak ya 7.000, namun 15.000. Itu 15.000. Sesaat kita itu akan mangkel melihat seperti itu. Nek bakulane kaya ngene, ya jelas gak payu nih ini. Tapi di balik itu ada satu perasaan. Alah yo rezeki ini sing dodol. Mungkin iki mau wingi gak payu. Saiki wis ngentek-ngentekno iki. Yo golekno pangan bojone isoke model yo kaya ngene mau. Senyum. Nah, pada saat semacam ini mungkin juga kalau kita ini mangkel, barangkali mangkelnya saya ini, tapi dia punya hak. Ya. Punya hak apa? Menjual. Kalau saya rasani, buat bakso gak enak dengan jam 1. Mungkin ini akan memancing kita menambah satu kesalahan. Dia kan punya hak menjual seperti itu. Nah, itulah boleh dikatakan sepele, tapi boleh dikatakan memancing satu masalah yang buat kita ini karena mangkel, ucapan kita jelek, ngerasa nenganu buagul kamane luar, akhirnya mancing dosa. Ini sering juga terdapat diri kita dengan tidak terasa keluar dari rumah, jalan naik ke jalan raya, sepeda motor, ucapan tidak terasa. Nabrak. Nah, ini satu sabduan yang juga apa? Menyakitkan. Seandainya mendengar orang yang naik sepeda itu, buanter akan juga nak mangkel. Dengannya elek nang aku kan begitu. Nah, inilah
lesan yang mengucap yang betul-betul kita harus menjaga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka tidak lepas dari itu, kula lan panjenengan paling tidak berdoa. Rasulullah SAW juga sudah berbudi dengan tidak pernah menyakiti orang lain, menyakiti siapa. Beliaunya masih berdoa, Allahumma ini takhottu indika ahdan lan tukhlifanihi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu suatu permintaan yang aku harapkan engkau pasti akan menerimanya. Cek dongo. Fa innama ana basyarun fa ayya adahimtuhu satamtuhu la'anatuhu jalatuhu. Dongak nih, yaitu bahwa aku hanyalah seorang manusia. Maka sinten mawon ya Allah antara orang yang pernah aku sakiti. Dongo nih sian. Aku caci, aku laknat, aku pukul. Akhirnya dengarkan ini. Faj'alhalahu salatan wa zakatan tuparribahu biya ilaika yaumil qiyamah. Jadikan mereka perbuatan sebagai rahmat, kesucian baginya yang bisa menjadi sarana kedekatan dirinya kepadamu pada hari kiamat. Syek dongok nih. Jadi Nabi Muhammad SAW yang boleh dikatakan tidak pernah menyakiti secara sengaja. Ya. Tidak pernah mencaci maki. Tidak pernah juga melaknat. Masih memintakan kepada orang yang barangkali pernah disakiti, dicaci maki. Jadi layaknya kulolan panjenengan barangkali pada saat-saat habis tahajud apa malam, rasanya juga berdoa, ya Allah, dengan kuasa-Mu, dengan rahmat-Mu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya, dosa anak istri saya, terutama kepada orang tua saya, ya Allah, dan dosa saya kepada orang-orang yang pernah saya dolimi, saya pernah sajak maksiat, pernah juga kemunafikan, kesyirikan yang laksanakan, ya Allah, tolong ampuni dosa saya, dosanya para guru-guru saya, dan jaluknya kan seperti itu. Itulah jamaah yang kita hormati, dengan sedikit tausiah yang ini mudah-mudahan ini juga ada manfaat untuk saya dan para jamaah. Saya tidak perlu memberikan porsi yang banyak. Sekali lagi intinya di dalam Islam banyak-banyaklah beristighfar, dan istighfar untuk orang-orang yang pernah kita sakiti melalui apa? Barangkali kita rasani, pernah kita caci maki dulu, pernah juga kita laknat-laknat, ya. Tadi laknat bongkoh kuwi lah macam yang jelas kan enggak terasa. Naik sepeda motor bau wanter juga modar gunung-gunung. Nah, ini ucapan yang jelek. Enggak tahu kita juga punya anak yang kadang-kadang ini anak kita juga naik sepeda motor wanter. Kita sendiri enggak terasa padahal tertentu juga bentar. Jadi kalau ada orang melakukan satu kesalahan, perlu juga kita doakan. Barangkali inilah yang boleh dikatakan suatu rahmat Allah buat diri kita. Dengan harapan kebaikan yang kita lakukan semakin tua ini menunjukkan apa kita tiru akhlak Rasulullah SAW. Demikian wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.